Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat NIMS, kembali lagi di podcast NIMS Talk. Teman-teman, nah di podcast kali ini, di podcast yang sekian lama akhirnya ada lagi, akhirnya kita realisasikan lagi. Di kesempatan kali ini, podcastnya akan lebih fresh. Karena apa? Karena di podcast kali ini juga kita kedatangan tamu yang spesial. Wow, teman-teman, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, di podcast kali ini juga kita ini kedatangan tamunya wanita tangguh. Wanita yang mungkin bisa dibilang beda dengan wanita lainnya di zaman sekarang ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita sambut Kak Najla dengan Kak Nurul, yaitu atlet karate. Nah, di sini gimana Kak Najla kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Nurul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi teman-teman, kemarin SMA Negeri 1 Megamendung ini mendapatkan kabar yang bahagia. Karena apa? Karena salah satu siswanya mendapatkan prestasi di kancah provinsi, teman-teman. Nah, tentunya tiada lain dan tiada bukan Kak Najla dengan Kak Nurul ini. Nah, Kak Nurul dengan Kak Najla ini merupakan atlet karate putri ya? Iya. Iya. Kak Najla dengan Kak Nurul, apa sih rintangan nih ya teman-teman? Kita langsung ke rintangan karena kemarin lombanya juga katanya provinsi itu pasti tingkatannya lebih sulit kan teman-teman. Menurut Kak Nurul dengan Kak Najla, Ya. apa sih yang membuat pressure diri atau rintangan apa yang kemarin datang ke diri Kak Nurul dengan Kak Najla, yang tapi Kak Najla dengan Kak Nurul bisa lawan sehingga Kak Nurul dengan Kak Najla tetap bisa membawa medali ke SMAN 1 Megamendung nih? Buat kita sih rintangannya jadwal latihannya. Oh, jadwal latihan. Ya, jadi kayak kadang kan beda-beda gitu. Kayak yang ini bisa, yang itu gak bisa gitu. Terus juga buat kita sulitnya itu di chemistry-nya itu. Oh iya. Chemistry. Karena kan kakak-kakak ini di apa beregu ya lombanya. Iya, Oh, terus waktu kemarin lomba itu di Bandung ya Kak? Iya, Di Bandung. Nah, pasti kan waktu lomba itu apakah lihat peserta lainnya, oh ini dari apa kan seprovinsi ya Kak, dari berbagai kota tuh lihatnya kayak aduh ini bagus-bagus banget nih. Apakah ada rasa insecure mungkin, atau ada rasa aduh kayaknya aku gimana ya, agak-agak nervous atau mungkin apa? Ada gak sih rasa yang kayak seperti itu? Tapi Kak Nurul dengan Kak Najla bisa yakinkan diri kakak berdua ini? Kalau buat kita sih ada ya pastinya. Apalagi yang lucunya itu lawan kita itu teman kita sendiri. Iya. Iya gitu. Tapi karena semangat dari sensei, Ya, semangat dari pelatih, juangnya. ya, terus dari kayak semangat kayak bisa gitu. Jadi Ya, ngedorong. ngebuat kakak berdua ini bisa lah ya. Iya. Ya, dan menurut aku sendiri ya Kak, waktu tahu nih, waktu kemarin kan ada nih ya pengumuman di apa di lapangan tuh. Ada. Atlet karate ada yang juara, ternyata cewek nih. Sebenarnya aku agak kaget sih Kak. Maksudnya dalam tanda kutip atlet kita ini ternyata atlet petarung lah gitu. Bukan hanya dari kalangan cowok, tapi juga dari kalangan cewek. Dan yang lebih kagetnya lagi ternyata masih kelas 11. Nah, jadi aku juga pengen nanya nih, awal mula dari Kak Nurul dulu, awal mula kakak tertarik mungkin di jadi atlet karate itu sejak kapan, dan gimana nih pertama kali minat dengan karate itu? Sebenarnya awalnya tuh kalau aku tuh bukan dipaksa sih, kayak dimasukin gitu karena Oh iya. aku itu dulu orangnya pendiam, terus tiba-tiba langsung dimasukin ke karate. Karate. Ya. Tapi cocok Kak, langsung Ya nyetel. langsung. Oh, Ya, alhamdulillah. langsung sih kayak beberapa bulan atau minggu ya. Tapi sempet ada rasa ngapain sih ikutan kayak gini, atau mungkin ada penyesuaiannya dulu baru bisa menerima nih ternyata karate itu asik loh gitu. Penyesuaiannya. Iya, penyesuaiannya. Ya.
Oh, jadi kakak mah dari kelas 3 SD ya? Iya, Dari kelas 3 SD. Oh, berarti mamah kakak memang mendukung Iya. anaknya. Jadi sudah itu tahu mana potensi anaknya di mana sehingga kakak bisa seperti ini sekarang. Untuk Kak Najla nih, aduh kakak imut-imut nih. Kak Najla dari sejak kapan nih karate ikut? Aku sih dari SMP ya, Oh. pas mau masuk kelas 2. Masuk kelas 8 SMP. Iya, kelas 8 itu tuh karena bunda aku sama abi aku males ngeliat aku di rumah Males main ngeliat. HP terus gitu ya. Iya, betul, betul. Apaan sih ini bocah gitu loh. Iya. Ya, jadi kayak aku tuh dipaksa latihan sono, mau masuk eskul apa gak? Kalau nggak mau masuk klub apa gak gitu. Aku kan nggak mau kan, malas Iya, tuh. awalnya pasti capek Iya, dong, nggak lebih mau. seru tidur-tiduran gak sih Iya, gitu kan. benar. Ya udah. Terus tiba-tiba aku tuh waktu itu ada hari Minggu Hmm. disuruh apa sih namanya? Pakai baju olahraga gitu. Terus Oh, iya. dibawa ke tempat latihan gitu. Terus aku bingung kok dibawa ke sini, terus tiba-tiba didorong, misalnya gitu. Senpai latih aja. Terus aku "Hah?" gitu loh. Tiba-tiba Iya, jadinya ya. tiba-tiba terus kayak udah itu ya udah aku ngikutin aja karena kan udah terlanjur di situ kan kayak Iya. apaan sih, tapi udah mati kayak apaan sih gitu ngikut-ngikut kayak gini malas gitu ya. Tapi pas ngeliat anak-anaknya keren-keren, Iya, apalagi pas pasti. dari awal masuk latihan terus ngeliat semua kegiatannya kayak ih mulai tertarik nih kayak Iya. seru kan gitu kan terus kayak ya udahlah nyobain aja terus nyobain lama-lama ya suka. Iya, candu ya. Candu. Jadi kadang ada hal candu yang bikin yang menuju arah positif nih. Iya. Dan menurut aku juga karena kebetulan kakak aku juga atlet karate. Sebenarnya aku juga sedikit cerita ya kak ya. Siap. Waktu kecil kakak aku atlet, dulu aku pengen ngeliat gitu waktu kakak aku latihan gimana. Tapi jujur kalau diri aku, jiwa aku yang masih kecil itu aku gak mau. Karena aku ngelihat prosesnya, terus kayak capeknya, apalagi kan pemikiran aku di waktu kecil kayak ngapain sih buang-buang waktu, capek. Dan ternyata waktu aku udah gede, pemikiran aku itu aduh salah ya. Padahal kalau misalkan aku lanjut juga mungkin bisa nih seperti kakak-kakak yang hebat di depan aku ini. Dan selanjutnya kakak-kakak ini kan berdua cewek ya. Ada gak sih rasa dari nenek mungkin, saudara mungkin yang kayak aduh misalkan apalagi nenek nih ke cucunya, apalagi yang cewek kayak posesif banget nih, aduh cucu nenek ikut-ikutan kayak gini gak takut kenapa-napa. Ada gak sih hal-hal kayak gitu yang mungkin saudara khawatir awal-awal karena kan persetujuannya dari orang tua ya, mungkin ada saudara atau yang dekat gitu dengan keluarga kakak-kakak. Kalau buat aku nih ya, kalau buat aku sih nggak ada karena emang keluarga ngedorong aja gitu. Karena jujur Iya. dari kecil aku emang gitu suka lari-larian gitu kata cocok Oh, deh udah ekstrovert. gitu. Iya, cocok. Kemarin itu oke, kayak gitu pokoknya terus kayak ya udah kata nenek nggak apa deh sisi Najla mah gitu. Terus berarti Kak Nurul juga sama nih kayak Kak Najla mungkin. Kalau nenek Oh, nenek. khawatir kayak kan Oh. perempuan gitu Iya. ya, kenapa gitu. Iya. Berarti emang kadang setiap nenek itu beda-beda gitu. Apalagi nih tahu misalkan si kakak ini mah pendiam, berarti langsung. Jadi kan sekarang juga kadang dampak positifnya yang kakak rasa berarti bersosialisasi juga sekarang bagus, enak gitu. Kalau kak ini mungkin jadi ekstrovertnya tersalurkan dengan apa yang positif ya gitu. Nah, terus kakak-kakak ini ada target apa nih? Misalkan udah kemarin dijuarakan di provinsi, apakah ada target yang lebih ini? Target yang lebih tinggi mungkin untuk kedepannya mau ngapain lagi nih? Karena dengan potensi kakak-kakak ini kan sangat disayangkan sekali jika tidak dikembangkan lagi dan mentok di sini-sini saja. Buat kita udah ada target sih sebenarnya. Oh, alhamdulillah. Karena kan ini ini kemarin kejuaraan di Prof kan. Oh, di Prof. Nanti udah ini kita lanjut lagi. Lanjut. Ke kejuaraan kejurnas Wah, nasional. kejurnas. Nah, udah nasional lanjut lagi. Lanjut Gitu. lagi ke Iya. tingkatan selanjutnya. Nah, berarti kakak ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Untuk selanjutnya mungkin apakah ada rasa yang harus dibenahi dari sekarang, rasa mindernya itu? Sebenarnya kita tuh buat kita semua gitu ya di Bergu ini, kita tuh emang mindernya itu loh. Oh, iya. Itu pun kayak tapi karena kita diyakinin terus sama sensei bisa kalian bisa terus kita juga kayak kedorong gitu loh kayak
sensei percaya sama kita, ya udah kita juga percaya sama diri kita Nah. sendiri gitu. Jadi kayak mungkin kedepannya kita bakal lebih percaya diri ya gitu. Iya. Jadi ya Pokoknya apa? Berarti kakak-kakak ini masih ada target lah ya untuk kedepannya. Dan mungkin kakak-kakak di sini juga apa namanya? Di rumah mungkin apa sih nih hal yang lucu misalkan ketika kakak-kakak lagi latihan, mungkin lagi proses, ada hal apa sih yang mungkin bisa jadi pengobat rasa capek ketika latihan itu? hal lucu Iya, lagi latihan gitu. iya. Banyak sih ya. Coba spill salah satunya. Aduh nih, aku mau cerita nih ceritanya. Jadi kayak kita tuh kan lagi latihan, kan kita bergu. Bergu tuh ada bunkai kan. Oh, ada. Bunkai itu kayak kita apa sih aplikasikan teknik-teknik yang kita tunjukin. Oh iya Gitu. iya iya. Jadi kita tonjok-tonjok, bong gitu. Nah di sini yang lucunya kan kita mainnya asli ya, disuruh sensei jangan Oh, asli. pura-pura kayak jangan jangan segitu, jangan cuma segini, gitu bang Iya. dihabisin gitu. Terus kita kan mainnya banting-bantingan kan. Iya. Yang lucunya tuh kita banting abis. Terus dia nggak sengaja ngangkat aku kan, Iya. salah ngangkat, jebret. Itu kan ya udah kan, mereka pikir ya udah aman, tuh gak apa. Padahal kepala aku gitu, tuh kasih kepala aku gini, nggak bisa balik kayak gitu. Tapi itu aman tapi. Ya kita harus ke ya aman sih fisioterapi tapi Oh tapi sampai segitunya. iya sampai ke situ segitu. Padahal itu cuma latihan. Iya itu cuma latihan. Wah. Mana min 3 hari? Min 3 hari 4 hari? Tiga. Tiga kan? Min Itu 3 yang hari. kepalanya ke itu kan aja. Kepala, Leher. kepala bungkuk banyak pokoknya. Itu mah udah biasa sih, udah makanan sehari-hari Udah kita. makanan sehari-hari sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi apa sih kalau dari diri aku ya kak? Maksudnya ngelihat, aduh di latihan apalagi sampai cedera kan, aduh kayak anak-anak muda nih mungkin di luar sana yang sepemikiran sama aku, walaupun pemikiran aku salah ya kak. Maksudnya, aduh ini sampai cedera nih, sampai capek nih, buat apa sih buang-buang waktu? Tapi waktu itu kan kakak dari SMP, dari SD masih pemikirannya dalam tanda kutip belum terlalu dewasa. Berarti masih gampang terbawa arus kan. Tapi ketika kakak setelah dewasa sekarang, setelah SMA, apakah pemikiran dewasa itu tidak mengubah rasa percaya diri dan rasa semangat kakak untuk di karate gitu? Kayak ngerasa gak pulang latihan capek pengen keluar ada gak rasa kayak gitu tuh? Gak ada sih kalau. Gak ada. Gak ada. Kalau aku sih pasti ada ya. Masih ada. Kayak pasti setiap hari latihan, terus Iya. Sabtu Minggu juga latihan, nggak ada waktu Iya. buat gitu ya kan. Tapi kan pikir-pikir lagi, ini kan buat masa depan sih kayak buat selanjutnya gitu. Iya, Kita betul. kayak apa gitu nanti. Kalau misalnya sekarang males-malesan gitu, Iya. nanti takutnya nyesel gitu Menyesal di ujung di akhir gitu. Iya di akhirnya. Berarti emang manusiawi ya rasa Manusiawi, capek itu. Cuman mungkin ada rasa motivasi dalam diri buat jangan stop di tengah deh. Iya. Jangan stop di tengah, apalagi kakak-kakak ini emang udah berprestasi dari awal. Kayak kalau di tengah tanggung nggak sih gitu. Jadi memang kalau menurut aku pribadi melihat anak-anak zaman sekarang yang pemikirannya pendek ya kak. Jadi kayak teman-teman sekarang itu banyak yang pulang sekolah pulang. Mereka jadi kalau kata kata guru aku salah satunya ngomong bahwa orang-orang yang ikut aktif di sekolah dengan orang yang tidak aktif, tidak punya kegiatan itu beda dengan orang yang aktif, karena orang yang aktif itu selangkah lebih maju karena punya tujuan. Iya. Kayak gitu. Nah, dan aku selalu sangat bersyukur kepada warga Semanim, terutama apalagi yang ekstrakurikuler seperti kakak yang berprestasi. Maksud dalam tanda kutip bersyukurnya, aku selalu bilang bahwa daripada melakukan hal-hal yang tidak jelas, lebih baik tingkatkan kemampuan diri kita bareng-bareng dah. Kayak kita tunjukkan prestasi diri kita masing-masing. Apalagi kan kakak mungkin ngerasa nih di jalan mungkin banyak anak-anak laki-laki yang maaf yang tawuran, yang lain-lain. Padahal kan mungkin menurut kakak juga pasti kan kayak kenapa gak eskul atlet yang berantem gitu, yang fight. Benar. Ya kan, jadi mereka menyalurkan insting bertarung mereka ke hal yang positif gitu. Nah, menurut kakak nih, gimana sih mungkin tindak lanjut dari sekolah atau pemerintahan dekat, misalkan nih tentang inilah anak-anak yang ini nih, yang suka tawuran, yang suka gitulah.
apakah dimasukkan ke eskul yang itu kayak gitu, ke eskul, ya kan? Iya benar. Biar mereka tersalurkan lah, tidak membuat onar lagi kayak gitu. Soalnya kan aku juga ngelihat kenapa kakak-kakak yang di depan saya yang cewek ini bisa, tapi cowok-cowok di luar sana itu gak bisa gitu. Tapi kalau buat kita nih ya, Hmm. kalau misalnya menurut aku nih buat orang-orang Iya. kayak gitu tuh, mungkin mereka ngelakuin itu karena apa sih namanya tuh, mereka merasa kekurangan dari satu hal lain gitu. Jadi kayak kurang perhatian dari orang tuanya. Iya. Jadi kayak mereka tuh istilah kasarnya caper gitu ke orang tuanya, Iya. biar orang tua tuh peduli gitu. Peduli. Cuman kalau menurut aku buat mereka yang dimasukin, misalnya kayak mereka yang tawuran itu dimasukin ke klub-klub itu benar sih menurut aku. Cuman kan tergantung kemauan mereka Iya, minatnya ya. Iya, minatnya kadang kan kayak apa ya? Aku juga bingung lagi ngejelasinnya. Intinya dimasukin ke klub tuh ada baik dan ada buruknya Ada baik gitu dan ya. buruknya. Jadi memang semua juga tergantung dari minat bakatnya. Ah iya itu. Ya, terus nih selama kakak jadi atlet dari SD mungkin hingga sekarang, apa sih mungkin yang selalu jadi motivasi ketika mau lomba nih? Dari diri sendiri ya, bukan dari sensei ini. Kayak diri sendiri, kayak mungkin hamin berapa pertandingan, kakak mikir, oh, aku harus gini, ada motivasi tersendiri dari diri sendiri. Ada gak? Ada sih, kayak pengen nunjukin dari yang misalnya kita kan kemarin gagal nih. Pengen Oh. nunjukin lagi ke mereka-mereka yang udah kayak melihat kita gagal tuh kayak aku bisa lebih baik dari kemarin gitu loh. Jadi Oh kayak iya. full lagi gitu loh. Full lagi. Mm-mm. Nah, aku juga pengen nanya nih tentang apa sih hal lucu lah. Kalau menurut aku lucu sih. Apa? Aku suka penasaran nih kak, karena kakak kan atlet karate nih. Kalau lagi karate kan ada ninju tuh. Iya. Teriak itu buat apa sih kak? Nah, Itu buat apa? soalnya aku kalau nonton karate kayak, wah kerennya kok dari teriaknya ya. Maksudnya ini tuh buat apa sih? Apa mungkin buat pressure lawannya atau gimana? Mungkin dari kakak nih pengalaman waktu teriak, mungkin pertama kali kayak aneh gak gitu? Waktu pertama kali tahu karate harus Iya teriak. lagi. Iya, iya. Kayak ya Pak, kok pakai teriak ya? Iya. Cuman kan semakin kesini kan jadi tahu. Tapi ini menurut aku ya. Iya. Kalau misalnya pengetahuan aku sih kiai itu teriak itu dipanggil kiai. Oke. Kiai, jadi kayak Oh. gitu tuh, itu kiai namanya. Kiai. Nah, kiai itu kita pakai tuh kayak buat kayak nge-push semangat kita sendiri gitu ya kan sih, Iya, kayak bisa buat jadi. lebih Iya. apa ya kan, misalnya kita udah nahan com gitu kan, nahan kan itu Ya, kayak nahan. Keluar latihan tenaga. gitu, keluar tenaga, terus kita tuh kayak itu tuh biar kayak ngeluarin lagi gitu. Oh iya iya. Iya gak sih, nggak? Jadi gak ketahan di diri Iya, kita. kayak biar gak gitu. Jadi lepas aja ya, enak gitu. Tapi memang aku waktu dulu itu suka aneh gitu. Bukan aneh sih, lebih tepatnya aduh maaf banget ini. Santai, santai. Bukan aneh tapi kayak kaget gitu pertama kali lihat, apalagi kakak aku atlet gitu waktu lomba dia teriak. Justru kadang yang aku lihat yang bikin keren dari karate ketika lomba itu teriaknya loh. Iya, Iya sih, iya. iya kan? Bener. Jadi kadang esensi karate itu sekarang kalau teriaknya bagus, penonton tuh kayak wah ini keren banget nih. Iya, Iya. bener. Langsung Langsung wah, aku waktu nonton juga waktu itu kayak wah berarti karate itu memiliki esensinya tersendiri yang buat daya tarik orang-orang nih. Sampai aku juga bilang ke kakak aku, kalau sekarang kakak aku suka teriak-teriakan apa gitu kalau misalkan di kerjaan memang lapangan orangnya. Jadi waktu ditanya kok bisa sih teriak kenceng kayak gitu dari karate gitu, karena aku tuh, berarti ada manfaatnya ya, maksudnya dari si karate itu teh masuk banget lagi kataku teh, kerja di lapangan dan kakak aku teriak. Jadi berarti aku nanya ke kakak aku kenapa kak kok bisa, tanya pertama kali sih di karate, berarti apa mungkin kakak-kakak juga nanti bakal kepake tuh teriaknya mungkin dan yang lainnya. Terus nih apa kakak-kakak waktu pertama kali Semanim ini masuk pakai jalur apa nih? jalur prestasi. Iya. Prestasi. Japres. Japres karate. Iya. Iya. Wah, tepuk tangan teman-teman. Malu. Berarti memang kakak-kakak aktifnya bukan hanya membanggakan SMA Negeri 1 Megamendung yang sekarang kakak-kakak diami, tapi juga sebelumnya ada sekolah yang pernah kakak banggakan.
Nah, teman-teman nih yang dari SMP mana Kak? Nesaci ya? Iya, Nesaci. Oh, Negeri 1 Ciawi. Terus Kakak? Aku Fatah Mubina. Fatah Mubina. Wah, satu kecamatan dulu nih. Sekarang satu kecamatan satu sekolah ya. Nah, nih untuk teman-teman sekolahnya mungkin yang waktu di SMP ada yang tahu bisa komen di bawah ini teman-teman bisa bisa kasih oh saya temennya Kak Najla dulu, Kak Nurul dulu. Nah, terus buat kakak-kakak waktu SMP apakah pernah sampai provinsi sama seperti sekarang pencapaiannya ketika di SMA N 1 Negeri Megamendung? Pernah kita pernah tuh pernah sampai nasional juga pernah ya pas SMP ya waktu itu. Oh, pernah. Pernah. Sampai nasional nih. Nasional pernah. Berarti emang kelas berat ya kakak ini. Waktu di nasional, apalagi dari SMP nih kan. Berarti titik tertinggi kakak di karate nih, prestasinya di nasional berarti. Iya. Di nasional. Iya. Dan itu juara. Aku juara waktu itu. Aku lupa. Juara. Yang itu Yamaha Oh ya Maya juara. Oh juara itu di mana nih ditempatkannya waktu perlombaannya? di Pakansari. Di Pakansari. Harga Satria. Berarti memang kakak karena terbiasa jadi nyaman nih sampai sekarang dengan karate ini ya. Nah, untuk kakak-kakak mungkin ada rasa ingin memberikan support mungkin kepada teman-teman atlet yang masih kecil-kecil mungkin masih SD. Kayak gimana sih tipsnya biar bisa kayak kakak-kakak yang sekarang ini? Kayak gimana sih caranya mungkin dari semangatnya, dari latihannya. Ada gak sih Kak tapi latihan yang bukan waktu di klub kayak kakak di rumah sendiri ini latihan ngapain kayak? Ada. Harus wajib itu. Harus wajib. Harus gitu. Kayak misalnya kita kayak workout sendiri gitu, kayak push up, back up, sit up itu wajib sih. Itu wajib. Iya. Sehari misalnya 50 kali itu. 50 kali. Ya, itu kalau lagi ringan, lagi belum waktu pertandingan gitu. Berarti aku memang gak cocok guys di karate guys. Tapi nggak semua kok, nggak semua. Oh gak semua, tapi memang aku ngukur diri lah untuk sekarang aduh. Tapi cocok gak ya aku karate guys aduh. Cocok. Tapi asli Kak, dari sepengalaman aku kembali lagi ngelihat kakak aku kayak dulu tuh buat apa sih ya, ngapain sih buang-buang waktu, ngapain. Ternyata waktu aku tambah dewasa lihat kakak aku dari yang waktu karate, rasa ngelihat kakak aku waktu kecil dan dewasa itu beda banget. Waktu kecil aku ngelihat ngapain sih, tapi kalau sekarang sudah gede aku lihat setiap ke rumah ada piala ada medali-medalinya kayak keren banget ini, kenapa aku gak dulu ikutin jejak dari kakak aku. Kadang berarti memang jalan aku bukan di atlet gitu, ada jalan lain. Nah tapi aku memang suka banget sama atlet nih, suka banget dalam tanda kutip itu maksudnya suka banget ini apa sih namanya teh, lihat-lihat atlet yang karena atlet tuh orang-orangnya pasti disiplin ya kan, kakak-kakak pasti disiplin, pasti cekatan, soalnya dikit. Tapi dari pelatih nih pelatih coba nih Spia, pelatih paling galak menurut kakak berdua ini. Udah gimana ya? Sebenarnya ya kalau pelatih mah nggak ada yang galak sih, baik semuanya, cuman emang waktunya aja gitu. Jadi kayak mereka tuh punya waktu gitu, waktu bercanda latihan gitu. Cuman emang ada garang kalau misalnya lagi latihan gitu. Tapi kalau misalkan pernah gak sih Kak waktu pertama kali masuk karate nih, terus biasa di rumah kan sama ibu sama ayah, terus pertama kali masuk karate pernah gak sih disentak atau dimarahin yang buat kakak langsung aduh aku biasa di rumah tiduran nih, katakan Najla tadinya Binka ini aku biasa diem nih di rumah, tapi tiba-tiba ikut kayak gini sekarang malah disentak-sentak, aduh udah mah kamu bukan siapa-siapa aku gitu, bukan saudara gitu. Ada gak sih rasa kaget gitu pertama kali disentak atau dimarahin waktu latihan untuk pertama kalinya? Ada sih. Ada. Waktu pertama kali ini yang Cudan kan salah tuh. Iya. Kan seharusnya gini, ini malah diginiin gitu. Oh. Dimarahin gitu. Dimarahin. Ya tegas sih kayaknya. Tegas. Kayak itu kamu salah, jangan gituin, harusnya gini. Siap kata gitu. Iya siap. Tapi hatinya
nggak siap kan itu pasti kayak aduh kok gini gitu. Kalau kan aja nih, Aku malu tapi ya ceritanya itu nggak apa-apa. Jadi ceritain gini, aja. kayak aku pernah digituin. Lagi main kata nih, kan aku tuh udah 3 kali ganti-ganti. Pertama kata, kedua kumite, kata lagi. Nah ini pas pertama kali kata nih, seninya. Iya. Kita main kan, terus aku tuh salah kan, terus disentak. Salah itu, bukan kayak gitu. Bangun lagi. Pas bangun, udah nangis. Nangis langsung. Nangis. Tapi lanjut. Tapi lanjut. Sampai nangis. Terus kata senpai itu, ngapain nangis? Lanjut lagi. Senpai, apa gitu? Sampai remba itu Berarti masih. itu hal pertama kali yang bikin kaget. Iya kaget. Langsung shock ya. Heeh. Tapi setelah itu mungkin pernah nggak waktu latihan nih Kak lihat adik sejuniornya ya yang ngalamin hal sama kayak gitu, terus Kakak lagi ada di posisi itu, terus kayak ngetawain gitu, pernah nggak sih? Kemarin iya. Baru kemarin Iya, terus dia marah ngadu ke mamahnya. Iya. ngadu ke mamahnya. Iya katanya itu Kak Nurul sama Kak Najla ngetawain Ade katanya gitu kan. Terus Iya. kayak, kita enggak, kita mau ketawa gara-gara itu ya, Iya, gitu kayak Tapi langsung bener nangis anaknya. nangis. Itu aduh parah nih. Salah juga kayak kita kemarin kan ya. Iya. Salah juga gitu loh. Tapi itu juniornya SD atau SMP mungkin? SD. Oh SD, oh wajar. Apa berarti sama kayak kakak-kakak waktu itu mungkin Iya, waktu iya. SMP masih ini, Kak Nurul juga masih SD. Terus apa sih yang menurut kakak faktor utama dalam membuat keberhasilan ketika mau lomba nih? Faktor utamanya nih, ngapain sih, harus ngapain faktor utamanya? Faktor utama Iya, yang secara keseluruhan lah gitu kita harus ngapain gitu. latihan Iya. intens. Enggak sih, enggak intens buat Intens. kadang gini loh, kalau kita nih latihan tuh latihan full-fullan banget itu tuh pas lagi free, maksudnya lagi nggak ada kegiatan buat pertandingan gitu. Cuman kalau ada pertandingan kita nggak boleh terlalu intens, nggak boleh terlalu full, tapi harus tiap hari. Tapi harus tiap hari Harus walaupun tiap gak hari. intens. Iya. Oh jadi tetap aja ya ketika atlet itu disiplin, memang kembali lagi mungkin karena disiplin kakak dan aku tuh beda loh ya. Karena jujur ketika orang disiplin, kalau menurut aku disiplin ya kayak kakak, disiplinnya kakak mungkin atlet yang lebih lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya. Nah, mungkin sekian podcast kali ini. Ada untuk terakhir nih, untuk penutup, aku pengen kakak-kakak berdua ngasih motivasi untuk atlet-atlet muda untuk kedepannya, untuk agar bisa seperti kakak-kakak ini. Jadi kasih motivasi agar atlet-atlet bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Silahkan mungkin. Sok dari Kak Nurul dulu langsung ke Kak Najla. Aduh, apa dulu berarti ya? Yaudah, silakan. Kalau dari aku nih ya, kalian Iya. ke kalian gitu. Kayak kalian harus punya niat, harus punya kemauan dari diri sendiri gitu. diri Jadi kayak jangan karena misalnya contoh, jangan ikut-ikutan dari temen, jangan karena kepaksa karena orang tua, jangan. Kalau menurut aku harus dari diri sendiri. Karena gimana juga kan yang ngelakuin itu kita kan. Iya. Ya, terus kalian tuh harus tahu juga gitu apa kekurangan kalau misalnya kalian masuk ini, karena kan takutnya kalian cuman tahu kelebihannya doang, terus pas tahu kekurangan kalian langsung kayak ih ternyata kayak gini, malas gitu loh. Oh iya, jadi yang ngebuat motivasi untuk depannya gitu. Gitu. Yang pokoknya intinya harus kemauan, sama kayak kalian harus tahu dulu apa yang mau kalian lanjutin selanjutnya gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Najla atas motivasinya. Untuk Kak Nurul nih, Sob, kasih motivasi mungkin sepatah dua patah kata agar generasi muda atlet dapat berkembang dengan baik nih. Sama sih sebenarnya, kayak niatnya lihat diri sendiri, karena kan itu tuh yang ngelakuinnya kita diri sendiri. Iya, Gak betul. dari orang lain, gak dari paksaan sama siapapun. Terus sama kalau udah masuk ke situ harus kayak Fokus di situ. ya fokus di situ, kayak jangan kemana-mana gitu, terus gitu ke depan. Oke, baik. Nah, teman-teman, alhamdulillah telah selesai podcast NIM Talk kali ini.
dengan bintang tamu yang keren-keren. Terima kasih sekali lagi Terima untuk kasih. Kak Najla dan juga Kak Nurul. Teman-teman, sebelum penutupan, jangan lupa yang nonton di-share, di-subscribe, dan di-like, teman-teman. Sekian podcast Bintang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.